Yang sama Ibu Siti itu menikah secepatnya atau setepatnya. Ini penting, adalah sebuah kajian yang perlu kita bahas bersama. Karena sebagai orang tua, apalagi yang sudah punya anak gadis, yang sudah punya anak lajang, ini penting menjadi sebuah pembelajaran yang baik. Seperti apakah hadis Nabi? Jadi kalau ditanya pertama kali itu tujuan, apa tujuan menikah ibu-ibu yang ibu tahu? Kalau ibu dulu, saya tak punya tujuan Pak Ustaz, tiba-tiba suami saya datang aja ke rumah. Tak gimana ceritanya dijodohin. Mungkin dari ibu-ibu yang hadir di sini banyak yang dijodohin, betul atau tidak? Tapi alhamdulillah hasil dari perjodohan orang tua berkah. Ternyata suami kita tuh Pak Ustaz sudahlah baik, ganteng Pak Ustaz. Dari saking gantengnya di luar banyak godaan Pak Ustaz. Ibu hati-hati yang punya suami ganteng, banyak duit, banyak godaan di luar. Tapi insya Allah ibu-ibu yang sering mengaji, sering tahajud, insya Allah suaminya aman, tidak digoda. Siapa yang goda biasa Pak Ustaz? Pelakor. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jauh. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertama untuk wali bagi anak si gadis. Ini sesuai dengan Nabi. Apa kata Nabi SAW? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jika ada datang laki-laki kepadamu meminang anak gadismu, maka yang kamu lihat itu dinahu. Kalau agamanya baik, berarti kan agama Islam. Dia berilmu, meskipun tak seperti Ustadz Kondang atau Ustadz Vera, tapi minimal dia sudah berilmu. Mohon maaf, minimal lulusan pesantren, apalagi lulusan Al-Azhar, punya gelar LCMA. Oh, mantap sekali. Yang kedua, akhlaknya. Jangan hanya cuma dia agamanya baik, tapi akhlaknya. Akhlaknya bagaimana? Contoh akhlak ini, Bu, tidak bisa disetir oleh orang. Karena akhlak menurut Imam Maskawai dalam kitabnya Tahdhibul Akhlak, akhlak itu adalah malakatum fin nafsi, satu bawaan, satu karakter yang ada dalam hati. Dia tidak dididik karena orang, tapi datang sendiri. Min ghairi fikrin wala riwayatin, tidak tanpa fikir, dia ada saja. Tabiat itu, karakter ada, tanpa harus dihardik, dididik sama orang tua. Seperti contoh, ibu bawa anaknya ke Tiban Center. Tiba-tiba di Tiban Center nampaklah anak tak ada pakai sandal. Ada anak tak pakai sandal, sekolah pakai seragam, jangankan sandal, sepatu tak ada, jangankan sepatu, sandal tak ada. Maka anak ibu yang dibawa ke Tiban Center, tiba-tiba dia nyeletuk, "Mak, nanti sepatu yang dibelikan mama 300.000 itu di rumah, kasih aja ke abang ini, kasihan dia loh, tidak pakai sepatu." Orang tuanya langsung mikir panjang, "Mak, ngeri kali, baru aku beli kemarin 300.000, lalu tiba-tiba mau dikasih begitu saja." Ini kira-kira yang berakhlak anak atau orang tua? Berarti orang tuanya nggak ada akhlak. Ini salah satu contoh tabiat, Bu. Kata Imam Maskawai, bukan kata Nabi, kata ulama. Akhlak ini kadang ada orang yang dari pembawaannya, dan ada anak seperti ini. Dia meskipun tidak balik, tidak tamis, dia merasakan bagaimana dia bukan hanya sekedar simpati, tapi empati. Tiba-tiba sepatu yang mahal baru dipakai sekali saja, terketuk hatinya untuk dikasih ke anak yang tak pakai sepatu. Tapi orang tuanya terlalu banyak mikir, janganlah, nanti kita belikan yang lain. Ini salah satu yang salah sebenarnya. Maka kalau ibu punya anak seperti ini, "Mak, tolonglah Mak, belikan juga bakso itu. Masa kita aja yang makan bakso, Mak? Ada orang ngemis misalkan, orang ngamin." Tiba-tiba ibu beruntung punya anak seperti ini. Karena tanpa sekolah dia sudah berakhlak. Maka yang kita tengok kalau ada anak lajang datang ke rumah ibu, baik agamanya, baik akhlaknya, tak usah pikir panjang, fazawwijuhu, kata Nabi bukan kata kiai, nikahlah dengan dia. Tapi ternyata orang sekarang kan bukan itu yang ditengok. Betul kata Nabi. Jadi kata Nabi itu tungkahul mar'atu li arba'in, nikahilah perempuan itu karena 4. Ini sebenarnya bukan perintah dari Nabi, tapi mengkritik. Nabi menyindir kepada orang. Bahasanya pakai fi'il mudhari' mabni maf'ul. Nikahilah perempuan karena hartanya, limaliha, yang pertama. Sebenarnya itu sindiran. Biasanya
Kalau dibahasakan pakai bahasa Taman Sari, seakan-akan Nabi mengatakan nikahi perempuan, biasanya orang menikahi perempuan itu karena hartanya. Kok kenapa nikah sama itu, bro? Banyak cincinnya Pak Ustaz. Oh, itu harta. Banyak cincin, sawit banyak Pak Ustaz di kampung. Kos-kosan 300 pintu Pak Ustaz. Tapi pintunya aja Pak Ustaz, gedungnya nggak ada. Pintunya aja 300. Yang pertama kata Nabi, biasanya orang mengambil anak gadis, mengambil anak menantu laki-laki, yang ditengok pertama kali adalah liha, karena hartanya banyak. Yang kedua, lihasabiha. Kenapa kau nikah anak sultan Pak Ustaz? Darah biru. Darahnya aja biru. Tak ngerti kan maksudnya darah biru itu? Anaknya dewan, anaknya bupati, anak wali kota. Kata Nabi, biasanya begitu orang. Setelah hartanya oke, maka ditengok keturunannya siapa. Yang ketiga kata Nabi, biasanya orang menikahi perempuan, menjodohkan anaknya itu karena lijamaliha, karena cantiknya, karena gantengnya, karena glowingnya, karena bentuknya macam biola, karena badannya tegap seperti adirai besar. Kenapa? Tapi ternyata yang tiga-tiganya ini tidak cocok kata Nabi. Seharusnya kau menikahi, mengambil menantu itu karena lidiniha, karena agamanya. Fatfar bidatiddin, maka fokuslah, konsentrasilah, mengutamakanlah kalian karena agamanya. Tarabat yadaka, maka kalau engkau menikahi anakmu karena agama dengan menantu laki-laki itu, engkau akan dapat keberuntungan. Kenapa kalau cantik? Kenapa kalau fisik? Fisik tidak lama, pada saatnya akan mengkerut. Uban mulai tumbuh, badan sudah mulai keriput. Mohon maaf, yang mukanya sudah dioperasi lama-lama meleleh. Karena plastik semua Ustaz. Kenapa meleleh? Tetangga makan sampah. Pada saatnya fisik, sehingga kalau istrinya sudah mulai keriput, si laki-laki itu meskipun sudah berumur 60 tahun masih melirik ke yang muda lagi. Dan itu terjadi. Kakek-kakek 60 tahun, 70 tahun masih menikahi gadis. Ada atau tidak? Di mana adanya? Ya, di media sosial aja, di sinetron Indosiar. Jadi kata Nabi, liha, kalau engkau menikahkan anak gadismu, anak lajangmu karena hartanya, harta tidak akan lama. Bisa jadi karena rebutan warisan. Berapa banyak? Bukan di sini insya Allah selamat. Berapa banyak orang berebut saudara kandung, berebut harta waris. Betul atau tidak? Berebut tanah, berebut sawit. Saudara kandung satu bapak, satu mama tidak akur sampai meninggal. Gimana mama yang sudah meninggal, bapak yang meninggal menjerit, anak kandungnya tidak akur sampai tua. Itu ada Bu, banyak. Saudara kandung banyak sampai mati tak teguran. Nauzubillah min dzalik. Padahal Allah itu sudah menyampaikan, Nabi menyampaikan, Allah itu yaghfiru li jami'i khalqihi. Allah itu mengampuni dosa orang-orang yang minta ampun kepada Allah, tapi ada dua yang tidak diampuni oleh Allah. Li musyrikin, orang yang syirik menduakan Allah, dan yang kedua musahinin, yang tidak tegur sapa dengan saudaranya. Apalagi saudara kandung. Nauzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan kita ini punya saudara kandung. Biasa yang di kampung tuh biasanya yang bisa menguasai tanah, ibu ngalah saja. Biasa saudara kita yang nungguin mama di kampung, itu biasanya harta semua itu kan milik dia. Kita ada bagian tiba-tiba diambil, sabar, tak usah berebut juga. Karena layaknya memang dia yang ngasuh orang tua kita, kita cukup mendoakan, tak perlu kita berebut dengan harta warisan, malu sama orang, menangis almarhum kita. Jadi kalau kita menikahi anak karena harta, pada saatnya harta akan jadi rebutan. Harta pada saatnya akan tidak selamanya ada. Bisa jadi karena dia itu terkena korupsi, masuk ke penjara. Harta juga karena ditipu oleh orang, karena mungkin dagangannya tidak laris, sehingga semua kena penyakit, harta habis. Kalau kita menikahi karena keturunan bisa dicabut oleh adat karena melanggar aturan. Dia dicabut kesultanannya karena dia melanggar aturan. Tidak selamanya keturunan itu bisa menjadi tonggak daripada dalam pernikahan. Dan yang ketiga, cantik, ganteng, itu tidak akan selamanya. Pada saatnya orang itu akan tua. Tapi kalau kita menikahi anak karena agamanya, din, dan itu tidak akan pernah putus, tidak lekang karena matahari, tidak pupus atau tidak layu karena hujan.
bisa dibikin update status. Tak lekang karena panas, tak lusuh karena hujan. Begitu Bu ya. Kalau kena hujan lapu apa lusuh? Lapu, nah, seperti itu. Ini jelas dari Nabi SAW. Ibu-ibu yang sekarang, tapi kenyataannya Pak Ustadz, orang-orang sekarang itu kan tetap dipandang. Dia anak siapa, dia keturunan siapa, dia punya kerja apa. Siapa yang meminang itu anak aja. Aku punya kerja, tak jelas pengangguran, nggak usah terima. Tapi padahal dia baik agamanya. Ada pula, Pak Ustadz, anak saya nggak mau dinikahin sama imam masjid. Kenapa? Dapat insentif aja Pak Ustadz, itu pun dirapel gajinya. 3 bulan dirapel. Mau dinikahin sama Ustadz, ngapain? Oh, kali udah ceramah-ceramah kan? Berapa lah dapat? La ilaha illallah. Mau dikasih sama laki-laki yang suka wirid, emang mau dimakan tasbih Pak Ustadz anak saya? Nah, ini yang tak betul. Maka persepsi-persepsi ini harus kita buang. Percaya, berapa banyak orang sekarang menikahin anaknya itu karena dia bilang apa? Belum punya kerja Pak Ustadz, belum punya rumah sendiri. Akhirnya ketika terjadi dinikahi, terjadilah masalah, disalahkan karena terlalu cepat menikahi anak. Padahal sudah sama-sama sepakat, tapi karena belum punya kerjaan, masih numpang kepada mertua. Akhirnya terjadi konflik antara menantu perempuan dengan mertua perempuan. Kan biasanya terjadi kalau satu rumah, menantu laki-laki, menantu perempuan dengan mertua perempuan tak pernah akur, itu rumus. Selalu ada yang salah. Menantu selalu salah, yang tidur terus salah, yang tak nyuci piring salah, yang tak nyapu halaman salah, selalu salah. Nah ini salah satu bukti karena dia terlalu cepat menikah. Padahal Nabi mengatakan, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Jika di antara kalian, Nabi tidak mengatakan berapa umurnya, wahai para pemuda. Pemuda ini kan mulai dari balik, laki-laki dari 12 tahun kira-kira begitu, 13 tahun. Siapa yang sudah sanggup untuk kalian menikah, faltazawwaj, silahkan kau menikah, kata Nabi. Famalam yastati, kalau engkau tidak mampu untuk menikah karena tak punya mahar, maka fa'alaihi bisawm, hendaknya kalian berpuasa. Apalagi kita nengok kan, di mana-mana sering saya sampaikan, orang pacaran, anak muda SMA, lulus SMA yang kuliah nyabu pakai motor. Setelah ditanya, kenapa kok pacaran? Kami pacarannya syariah Pak Ustaz. Kenapa? Panggilannya Abi Umi. Nah, tak betul. Kok bisa? Iya, awal-awal kami akhi ukhti Pak Ustaz. Pas perkenalan, siapa namamu akhi, siapa namamu ukhti. Pas lama-lama 3 tahun pacaran berubah, almarhumah tertabrak tiang, naik motor terus. Jadi kata Nabi, siapa yang mampu untuk menikah, kata Nabi SAW, silahkan menikah. Karena itu akan aguddulil basar, akan menundukkan pandangan, wa ahsanul farj, dan akan menjaga kemaluan, menjaga nafsu syahwat untuk tidak terjadi zina. Tapi kalau memang tidak mampu menikah, artinya mahar pun tak ada, meskipun cuma 100.000 tak ada mahar, kan pasti harus ada mahar. Maka hendaknya kata Nabi berpuasa. Karena berpuasa ini akan bisa menjadi obat. Fa innalahu wijahun, menjadi obat. Nafsu sudah besar, tenaga tak ada. Kalau tidak berpuasa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu yang punya anak gadis, kalau sudah ada datang ke rumah ibu, ada lelaki, anak lajang, baik akhlaknya, baik agamanya, cukup 2 itu yang ditengok. Masalah rezeki Pak Ustadz itu urusan Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu kata Allah, aku sudah sediakan semua rezeki. Berapa banyak orang merasakan dulu Pak Ustadz ketika saya nikah masih ngekos. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz, semakin kesini alhamdulillah. Dulu waktu nikah saya Pak Ustadz ngekos Pak Ustadz, 3 hari 3 malam makan Indomie Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah rezeki ada karena kami kompak berdagang. Alhamdulillah sekarang jadi juragan sawit, jadi juragan ayam penyet. Banyak rumahnya di mana-mana. Coba ibu tengok flashback kembali. Ibu ketika nikah, ibu punya apa? Ini murni, kalau yang ibu tidak punya warisan banyak, yang murni berdua dengan suami, betul-betul berusaha. Dulu mungkin waktu nikah sama suami masih ngekos kecil. Sekarang rumahnya sudah besar, lantai 5, lantai 4. Belum lagi yang di Barelang, tanah kosong di banyak. Belum lagi yang kos-kosan di Batu Aji, Masya Allah. Kos-kosan di Bengkong Pak Ustaz. Yang senyum-senyum ini punya kos-kosan betul nih.
Amin ya rabbal alamin. Belum lagi yang di kampung Pak Ustaz. Apalagi yang punya sawit, panen Pak Ustaz. Berapa hektar? 10 hektar. Udah alhamdulillah itu. Nggak kurang dari 10 juta kan, bersih setiap bulan. Alhamdulillah. Ini kan penting disampaikan. Jadi kalau ditanya menikah secepatnya atau setepatnya Pak Ustaz, dua-duanya bagus. Kalau dari Nabi, dari bahasanya, daripada terjadi kemaksiatan, terjadi mohon maaf zina, mending nikahkan. Karena kalau kita sampai percaya dengan tahayul, gara-gara cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau ada orang yang paham dengan itu, bisa jadi dendam kesumat. Kan banyak terjadi di kampung-kampung ini. Ini gara-gara nolak permintaan si dia Pak Ustaz, dia jadi gila. Padahal anaknya cantik Pak Ustaz, tapi gara-gara nolak orang itu Pak Ustaz, disantet anak saya. Percaya pula sama santet. Ini yang perlu disampaikan. Kalau sekarang bukan santet yang dipercaya, cek kodam. Nurutin kosong, bagus rawa rontek. Sekarang kan cek kodam live TikTok sampai streaming sampai malam. Masya Allah, percaya pula sama kodam. Kodam kita itu Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah engkau, kata Nabi, dimanapun kau berada. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Karena kita dimana-mana diawasin Allah. Jadi kodam kita itu Allah, bukan Nyi Belorong, bukan rawa rontek, bukan Nyi Roro Kidul. Kodammu Roro Kidul bawa keris ke rumah, maka hari Senin Selasa jangan keluar rumah. Hari ini cocok untuk berdagang. Yang lempar-lempar mawar akan saya sebut terus kodamnya. Ada yang nonton TikTok? Oh berarti yang nggak tahu. Ustadz berarti yang anak TikTok. Sekarang kita macam-macam bu akidah diluruskan. Itulah yang terjadi ketika Nabi Muhammad sebelum hijrah. Nabi Muhammad itu diuji akidahnya. Akidah itu keyakinan bu. Iya karena butuh, iya karena nasta'in itu tak boleh dirubah. Banyak orang iya karena butuh. Memang saya menyembah Allah Pak Ustadz. Memang saya sholat Pak Ustadz. Tapi kalau untuk urusan penglaris, urusan jodoh, urusan apa Pak Ustadz, saya masih nanya ke orang pintar. Gimana menurut ini? Cocok nggak ini John? Oh kalau ditengok dari tangannya ini kamu akan kaya. Kalau tengok fotonya dikasih foto. Pak, ini ada anak lajang minta anak gadis saya. Mana fotonya ditengok? Kalau ditengok dari ini kodamnya banyak ini. Ditanya lagi, ini rezekinya nggak lancar. Kalau dari kerutan alis, nampaknya dia orangnya pemarah. Percaya pula sama dukun. Kita tidak boleh. Ini namanya iyyaka na'budu wa iyyaka dukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Apalagi kalau yang viral sekarang, Mama Gufron. Inna maqali rahmatan bimallah, ini bahasa semut, bahasa malaikat. Padahal dulu zaman Nabi, malaikat Jibril itu datang ke Nabi mengajarkan tentang iman, Islam, ihsan. Duduk malaikat Jibril di depan Nabi itu, Nabi Muhammad nanya sama Sayyidina Umar, Umar, manis sa'il, kamu tahu siapa yang nanya tadi yang tadi? Allahu wa rasuluhu a'lamu. Tak tahu ya Rasulullah, yang tahu itu cuma Allah dan Rasulnya. Sayyidina Umar yang ditakutin sama setan, datang malaikat Jibril di depan Nabi, tak tahu kalau itu malaikat. Lah sekarang Mama Gufron tahu pula sama malaikat, bahasanya lagi. Ini kan sesat. Maka akidah-akidah ini juga. Jadi siapapun di antara kita yang menjodohkan anak, jangan percaya dengan yang apa yang kita lihat. Oh kalau ini tak kerja pasti anakku melas, anakku bakal miskin, anakku bakal melarat. Berarti ibu kan keyakinannya mas. Padahal anaknya baik, hafal Quran. Mau makan apa Pak Ustaz? Dijodohin sama yang hafal Quran. Emang mau dicicilin sama ayat-ayat Al-Quran Pak Ustaz? Emang kenyang Pak Ustaz? Nah ini yang tak betul, perlu diteruskan. Jadi kalau bilang secepatnya, iya kalau ibu dapat sudah kriteria seperti kata Nabi. Ini versi Nabi bu, 1400. Kalau kita menolak dengan versi Nabi, kita murtad. Ini tak sesuai. Faktanya Pak Ustadz, itu kan fakta karena kita mengkait-kaitkan. Kalau tak kerja pasti tak punya uang Pak Ustadz. Kalau kita menerima mantu yang tak jelas Pak Ustadz, asal usulnya, meskipun dia hafal Quran, meskipun dia baik akhlaknya, hati-hati Pak Ustadz. Ini kan karena nampak di kasat mata dan kaitkan dengan kenyataan. Padahal kalau kita flashback ke Nabi, flashback ke Al-Quran tidak mengatakan seperti itu. Makanya Nabi menyindir. Orang kebanyakan biasanya menikahkan anak itu karena harta pertama. Yang kedua karena hasab. Nasab itu adalah keturunan. Dan yang ketiga karena wajahnya, bentuknya. Kecantikan itu relatif. Ibu nih sekarang yang sudah bertahun-tahun membina rumah tangga, ada yang sudah 20 tahun? Ada. Kalau ditanya sama ibu yang paling ganteng itu kan suami ibu sekarang.
Dulu memang awal-awal kejadian nggak cinta Pak Ustaz, tapi sekarang hadir cinta. Itu cinta bukan karena fisik Pak Ustaz, tapi karena sudah ada kecocokan. Betul kan? Betul kan? Kenapa? Karena orang dari awal memang oke lah fisik ditengok. Dulu Pak Ustaz tak mungkin lah saya nikahin sama suami saya yang matanya tak ada misalkan. Itu tak mungkin. Memang fisik itu salah satu, tapi bukan satu-satunya yang paling utama. Karena ternyata cinta itu akan hadir ketika kita sudah ada merasa kesamaan, apalagi sudah punya anak. Bahkan banyak survei yang tanya ke saya, orang suami istri itu sudah mencintai sepenuhnya dengan pasangannya itu setelah punya anak 2. Kalau pertama Pak Ustaz, kita let it flow, kita ikutin arus saja Pak Ustaz. Kita ikut. Ternyata setelah punya anak Pak Ustaz, setelah saya tahu sifat suami saya Pak Ustaz, alhamdulillah. Ya kalau dipandang fisik ya tetaplah yang paling ganteng ya Ariel Noah kalau ibu nengok itu kan. Apalagi yang sering nonton drakor Lee Min Ho, Hyun Bin. Yang nonton India Shahrukh, Salman Khan. Apalagi kalau nonton yang aktor Hollywood ya kalau pemain bola Beckham, Ronaldo. Kalau yang nonton film Hollywood ada apa sih itu? Brad Pitt, macam-macam. Itu kan secara fisik, tapi ibu pelan-pelan mencintai suami tanpa batas. Maka hadis-hadis ini bukan hanya sekedar kepada orang yang mau menikah dan menikahi anaknya, tapi bagi kita yang sudah lama menikah. Tapi jangan gara-gara ini ibu pulang ke rumah ditengok suami. Suamiku ini kalau ditengok tak ganteng, berarti tak ikut dalam hadis ini, tak ada dalam hadis ini. Berarti kita tak sempurna kita bang, tak boleh seperti itu. Nabi sudah mengatakan, faman tazawwaja faqad istakmalah nisfal iman. Siapa yang sudah menikah, sungguh dia menyempurnakan imannya. Itulah kenapa dalam Al-Quran Bu, litaskunu ilaiha. Tujuan menikah itu untuk tenang. Dulu anak lajang yang sering bolak-balik ke klub itu tak tenang. Karena dia pengen tenang, datang ke tempat klub, minum, tenang. Tapi pulang ke rumah merasa kesepian lagi. Karena tidak ada yang ngurus. Tapi ternyata menikah kata Nabi tujuannya Allah itu menyampaikan litaskunu ilaiha supaya tenang. Makanya ada istilah sakinah. Sakinah itu adalah ketenangan. Orang yang sudah menikah insya Allah akan ketenangan. Bahkan Nabi mengatakan tadi itu faman tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Orang yang sudah menikah menyempurnakan imannya. Dulu ibu sebelum menikah imannya masih separuh. Ketemu dengan suami sempurna imannya jadi 100%. Yang dulunya belum menikah 50%, bertemu dengan suami jadi 100%. Makanya ada istilah lagu separuh nafasku. Separuh nafasku ada kan? Jadi kata suami kalau bilang sama ibu, tahu dengan hadis ini, mama kalau pergi ke pasar jangan lama-lama. Kenapa? Separuh nafasku hilang. Sebenarnya salah, bukan separuh nafas, separuh iman. Maka kalau mama tak balik-balik, lama pulangnya terpaksa aku cari separuh nafas yang lain. Jadi ibu harus pahami, ibu ini sebelum menikah, sebelum ketemu sama suami masih separuh imannya. Tercatat masih separuh. Mau ibu full tahajud, mau ibu full sholat duha, itu masih separuh. Tapi bertemu dengan suami, ibu menjadi full imannya. Maka rukun yang baik, kompak, bangun rumah tangga yang baik. Bangun rumah tangga yang baik, tentu doanya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tenang, tak pernah ribut. Memang setiap suami dan istri pasti ribut. Entah itu masalah piring, masalah mengasuh anak, masalah tetangga, masalah baju, masalah uang belanja, uang SPP. Itu wajar. Tapi bagaimana kita mempertahankan? Jadi bagus tidaknya dalam pernikahan itu bukan berarti seberapa lama, bukan sebesar apa cintanya, tapi seberapa sabar mempertahankannya. Karena godaan bagi orang yang sudah menikah itu Bu, setannya berbeda dengan setannya waktu sholat. Kalau ibu sholat setannya paling digoda tentang masalah rakaat. 1 rakaat atau 2 rakaat? Sujudnya sekali atau 2 kali? Tadi aku baca apa? Banyak kali itu setannya santai. Tapi kalau pernikahan setannya luar biasa. Kenapa? Karena ibadah yang paling lama adalah pernikahan. Ketika ibu sudah diterima dapat mas kawin, ketika suami ibu dulu angkahtuka wa zawwajtuka mahtubatakah, maka dijawab qabiltu nikaha wa taswijaha bil mahlil madkur wa raditu bih. Saya terima nikahnya si fulan binti fulan dengan mahar tersebut yang disebut tunai. Dari situ itu adalah ibadah sampai sekarang. Sudah berapa tahun? Ibu kalau yang sudah nikah 30 tahun, maka ibu beribadah 30 tahun. Godaannya bukan luar biasa. Berapa banyak rumah tangga rusak? Betul atau tidak? Padahal itu, mohon maaf, yang di artis saja.
luar biasa mesranya di TikTok, di YouTube. Maksud semua divideokan. Ketika sudah cerai, saling ngejek, saling bawa pengacara. Betul atau tidak? Kan ada orang Batam juga itu kan. Masih muda, anak masih kecil. Coba bayangkan. Kalau nggak diumbar ke medsos wajar. Tapi ini se-Indonesia tahu masalahnya. Emak-emak tiap pagi yang diomongin itu pula, gosip pula. Yang orang Batam, tak perlu saya sebutkan, ibu tahu semua. Menjaga kode jurnalistik. Nah, ditangkap pula saya nanti. Ngomongin ghibah pula. Coba bayangkan, berkaca dengan itu, muda, kaya, cantik, ganteng, terkenal, tapi kenapa bisa cerai? Karena setan yang menggoda orang menikah itu lebih besar, lebih dahsyat daripada setan yang menggoda ketika haji, tawaf, dan ketika sholat atau ketika puasa. Karena pernikahan adalah ibadah yang terlama. Kalau ada ibu yang bisa mempertahankan sampai sekarang, berarti ibu sudah luar biasa, pahalanya besar, dan ibu menjadi the real couple. Makanya sampai tua pun tetap bisa bikin video. Kita bikin romantis, jalan ke mall gitu kan, bagus masuk TikTok, Masya Allah. Pernah kan ibu nonton di video itu tua-tua masih duduk-duduk di taman, masih bersuapnya. Ya Allah, seandainya suami saya tak menikah lagi. Bagi yang suaminya begini lagi, mudah-mudahan suami ibu setia kepada ibu. Amin. Amin ya Rabbal. Makanya saya bilang kalau banyak duit, ganteng lagi, hati-hati jaga. Makanya ibu perlakukan suami seperti raja, maka ibu seperti ratu. Ratu Elizabeth, banyak duit. Ibu perlakukan suami seperti raja, maka otomatis ibu ratunya. Kalau ibu perlakukan suami penuh tekanan, datang kerja, yang naik motor, belum ganti pakaian, stop, jangan masuk. Keramik masih dipel, masih basah, lantai masih basah, tak usah masuk, kotor nanti. Berdiri suami, udah capek kan kerja dari jam 7 sampai jam 5, setengah jam pula di situ, tunggu kering baru masuk bang. La ilaha illallah. Di tempat kerja aja sudah banyak tekanan, sampai ke rumah ditekan lagi. Makanya banyak suami-suami mati gara-gara istri. Pak Ustadz ini ngada-ngada aja. Semua diatur, mana uang. Abang 5.000 aja. Tak usah banyak-banyak bang, 5.000 aja. Kenapa? Untuk bayar parkir aja katanya. Nanti kamu banyak duit begini lagi kamu. Ibu ini suami ini kan kadang, apalagi yang merokok, itu tatapannya kosong ada di rumah. Itu semua yang dipikirin. Mikirin SPP, mikirin kerjaan di kantor tak selesai. Belum lagi mikirin ibu minta baju, minta emas, minta cincin, minta gelang. Banyak yang dipikirin. Cukup nggak ya gajiku katanya. Padahal gajinya sudah banyak, insentif 13, gaji 14, gaji 15, gaji 20 banyak. Tetap aja tak cukup karena setiap bulan istrinya minta ganti emas. Kalaupun sampai emasku tak sampai 50 kilo, 50 besar. Jadi ibu kalau perlakukan suami seperti raja, maka ibu otomatis seperti kalau ibu mau perlakukan suami bukan raja, lebih daripada raja, ibu lebih rendah daripada ratu. Jadi tergantung ibu. Makanya dulu tuh zaman ketika Nabi sembunyi di Gua Thur, itu kan ada yang membantu Nabi perempuan namanya Asma binti Abu Bakar yang membawa Asma binti Abu Bakar bawa roti, bawa gandum, bawa susu. 3 malam Nabi di Gua Thur yang ngirim perempuan. Berarti dari dulu perempuan itu hebat. Makanya ada istilah pepatah, suami sukses, di belakang suami sukses ada wanita hebat. Di balik suami stres ada, ibu jawab sendiri, bukan saya Pak. Jadi kalau suami itu bawaannya stres, agak-agak mau bunuh diri gitu kan di jembatan Barelang. Itu dicek itu istrinya cemana itu. Ternyata istrinya Masya Allah ceramah dari pagi. Tapi kata istrinya, saya kan cerewet-cerewet syar'i bang katanya. Oh bagus kalau cerewet syar'i. Bagaimana cerewet syar'i? Bangunin subuh, ya kan? Cepat berjamaah. Abang kalau udah gajian jangan lupa bayar zakatnya. Itu baru cerewet syar'i. Ini ada juga yang cerewet, nggak boleh. Kalau kebalikan dari cerewet syar'i, cerewet apa? Jadi apa maknanya? Membina rumah tangga adalah bukan hanya sekedar mempertahankan pernikahan, tapi ibu melawan godaan setan dalam ibadah. Nikah itu ibadah. Faman raghiba an nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah pekerjaanku, adalah tuntunanku. Barang siapa yang tidak ikut tuntunanku, maka sebenarnya dia bukan golonganku. Berarti orang menikah ini adalah ikut sunnah dan berarti ibadah. Ibadah kalau ditanya ibadah apa yang paling lama? Pernikahan. Jadi jangan heran, jangan kaget ketika ada orang
Ada orang yang sudah suaminya rajin mengaji, rajin sholat, istrinya rajin mengaji. Kenapa masih bisa cerai? Kenapa masih bisa pisah ranjang? Makanya banyak ketika sudah tua, sama-sama umur 60, mereka tak pisah, tapi pisah ranjang. Yang bapaknya ada di rumah anak yang pertama, yang mamanya ada di rumah yang bungsu. Ada atau tidak seperti itu? Ada. Di masa-masa tua pisah ranjang pula, entah apa yang terjadi. Karena memang godaan setan. Maka sebagai orang-orang yang mengaji ini, maka lebih baik seorang ibu ini selalu mengalah ketika suami ini meninggikan suaranya, mengalah saja. Karena itu adalah godaan-godaan setan yang mesti kita lawan. Yang kedua adalah mawaddah. Mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih sayang. Maka jangan heran ketika ada orang yang menggandeng tangan di mal-mal, di pasar-pasar. Kenapa mereka masih kasih sayangnya nampak? Karena mereka bukan cinta lagi, tapi rahmah. Mereka sudah mendapatkan kasih sayang. Mereka sudah mengetahui cara mencintai pasangannya yang benar. Kasih sayang itu tak bisa kita tukar dengan apapun. Jadi makanya kalau orang sudah kasih sayang, the real kasih sayang itu kita dapatkan, dia tidak lagi menyesal dapat suami yang pada akhir di tuanya tak dapat pekerjaan, pensiun pun tak ada. Yang penting kita tetap bersama. Dan itu kita bisa lihat di cerita-cerita yang lain, bahwa mempertahankan rumah tangga itu dengan dasar kasih sayang itu tidak begitu mudahnya kita dapatkan. Maka kita mesti harus flashback kembali bahwa rahmat itu adalah kasih sayang Allah, karena Allah itu juga Bismillahirrahmanirrahim. Maka hari ini kita sudah paham apakah menikahi anak itu secepatnya atau setepatnya. Kalau ditanya, dua-duanya memang betul. Tapi kalau melihat dengan agama dan akhlaknya, mending secepatnya daripada terjadi yang tidak diinginkan. Terlalu kita berikan izin kepada anak, pacaran kemana-mana, sana sini, akhirnya terjadilah yang kita tidak inginkan. Maka lebih baik kalau melihat ini, segera nikahkan. Masalah rezeki, Allah yang ngatur. Jangan terlalu terikat dengan, kalau tak punya kerja, kalau belum PNS. Ibu kalau ditanya, lebih memilih menantu laki-laki PNS atau yang hafal Quran? Betul. PNS yang hafal Quran, mantap lah. Ini tetap saja disebut PNS-nya kan. Mudah-mudahan kita semua mendapat mantu-mantu yang baik sama mertuanya, yang akhlaknya baik, ibadahnya juga baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah itu akan selalu memberikan solusi. Takkan rugi, Bu. Punya menantu yang rajin mengaji, rajin sholat, rajin beribadah, apalagi hafal Quran, meskipun tak punya kerja, itu tidak akan pernah rugi. Buktikan kedahsyatan Allah. Dan itu sudah terbukti. Dari zaman dahulu pun tak ada yang PNS ulama-ulama besar itu. Yang disebut Imam Nawawi, Imam Bukhari, enggak ada mereka itu punya kerjaan di jabatan, tidak ada. Tapi Allah memberikan. Makanya dulu tuh Imam Maliki dengan Imam Syafi'i saling berargumen. Kata Imam Maliki, rizki itu datang dari Allah. Tapi Imam Syafi'i madhabnya itu, rizki itu didapatkan karena perantara. Tidak mungkin kalau tidak usaha, tidak ikhtiar, rizki akan datang. Enggak, kata Imam Malik. Meskipun tak ikhtiar, tidak usah, rizki pasti Allah kasih. Karena berbeda. Akhirnya apa yang terjadi? Berangkatlah Imam Syafi'i pulang dari rumahnya Imam Maliki, sampai di tengah jalan ada orang yang manen buah. Maka minta bantuan orang yang manen buah itu ke Imam Syafi'i, dibantu sama Imam Syafi'i. Anggur, nah dibantu. Setelah membantu anggur itu, maka dapat dia anggur. Nah ini contohnya kata Imam Syafi'i, saya berikhtiar, berusaha. Kalau saya tak bantu orang itu, tak mungkin saya dapat anggur. Akhirnya ketika dia bantu orang yang manen anggur, dapat dia anggur satu keranjang. Setelah itu dia berpikir, ingin menjelaskan kepada Imam Maliki bahwa orang dapat rezeki itu harus berusaha, harus bekerja. Datang ke Imam Maliki, kata Imam Maliki ketawa saja. Kamu dapat anggur harus bekerja dulu. Aku cukup berdoa saja di sini, datang anggur sekeranjang di sini. 11-12 kata Imam Maliki. Jadi kata Imam Maliki, aku saja dari tadi berpikir aja kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki. Tak taunya datang keranjang satu anggur. Kamu harus bekerja. Nah ini maksudnya apa? Sama-sama benar. Tapi kita adalah madhab Syafi'i, di mana-mana rezeki, jodoh semuanya itu pasti harus melalui proses tahapan berusaha. Tapi kalau berbicara masalah takdir, takdir itu ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu yang tak bisa dirubah. Kita dilahirkan laki-laki, kita dilahirkan perempuan, itu namanya takdir mubrom.
Tidak bisa kita rubah. Makanya banyak orang yang tak setuju dengan kodratnya, dirubahlah. Nah, makanya di Thailand banyak lady boy. Atasnya lady, bawahnya boy. Atasnya glowing, udah karena dioperasi macam perempuan, tapi bawahnya betisnya berbulu kalau laki-laki. Kakinya pun begini kan. Namanya lady boy. Nah, ini orang-orang yang tidak mau melawan takdir mutlak. Takdir mu'allaq apa Pak Ustaz? Takdir mu'allaq itu takdir yang digantungkan. Kalau kamu mau pintar, belajar. Jangan mau pintar diam saja. Kalau Allah bikin aku pintar, tak perlu belajar. Tak usah ke pondok pesantren anakku. Kalau memang Allah bikin dia pintar, pintar dia. Allah tuh maha kuasa. Inna ma'amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Allah tinggal bilang kun fayakun, pasti anak saya pintar. Tak dipondokin, mana bisa pintar. Tak disekolahin, mana bisa pintar. Ini namanya takdir mu'allaq. Takdir harus jemput. Kalau kamu pintar anaknya sekolah, jangan langsung digantungkan, semua terserah Allah. Itu namanya paham-paham Jabariyah. Paham Jabariyah itu manusia itu dipaksa. Apa kata Allah semua. Takdir mu'allaq, makanya ada istilah rajin pangkal pandai. Ya seperti itulah ya. Jadi namanya takdir mu'allaq. Kalau kamu malas, kamu pasti tidak akan berhasil. Kalau kamu berdagang, kalau kamu berusaha, insya Allah pasti kaya. Ini namanya takdir mu'allaq. Jadi jangan dipatahkan semuanya. Sama dengan kita mencari jodoh, itu kita bisa. Jodoh kalau sudah kita dapat, berarti ini memang jodoh. Jangan pernah menyesal. Pulang ke rumah, padahal aku dulu banyak pilihan. Seandainya aku pilih pinangan itu, aku sekarang jadi ibu dewan. Kenapa? Yang meminangku sekarang Pak Dewan. Sekarang aku dapat engkau bang. Tapi tak apalah. Ini tak boleh Bu. Ini namanya melawan takdir. Itu sudah takdir ibu jodoh. Apalagi ibu dulu dijodohkan. Sampai di sini paham Bu ya? Jadi lebih memilih menikahi anak secepatnya atau setepatnya? Secepatnya itu biar tidak terjadi kemaksiatan. Setepatnya tepat akhlak, tepat agamanya. Makanya ditanya dulu, menikah secepatnya itu maksudnya daripada nanti Pak Ustadz terjadi hal-hal. Karena nengok anak gadis saya dengan si lajang ini asik dijemput terus Pak Ustadz. Dijemput dikasih sama ibu tiap malam, pulangnya jam 12. Ibu tak marah karena ibu dikasih oleh-oleh bebek carok. Ingat pula sama bebek carok. Iya, karena saya orang Madura kan. Si muslim, tretan muslim kan orang Madura. Enak kan bebek carok. Kenapa aku nggak marah? Habis gimana Pak Ustadz? Bebek carok 5 bungkus Pak Ustadz. Itu pun yang diasap tuh yang harum Pak Ustadz. Kenapa bawa gulai kambing kata bapaknya? Udah lama, kita pun lebih parah dulu marah. Kasih aja. Ini tak betul. Kalau kita punya anak gadis ibu hati-hati, jangan sampai terjadi hal-hal. Takut seperti, mohon maaf, mudah-mudahan kita jauhi. Terjadi seperti Vina. Sampai sekarang kasusnya pun selesai. Vina sebelum 7 hari, meninggal sudah. Tak selesai. Dari yang IF, dari yang AD, sampai ke Degi Setiawan yang salah tangkap. Ternyata gara-gara itu tertutuplah kasus 271 triliun. Tertutup kasusnya. Jadi kalau kita sudah nengok anak lajang sama anak gadis ini sudah, ini tak mungkin diselamatkan, segera nikahkan saja. Kamu mau, silakan mau. Jangan lagi memandang kasta-kasta. Kasta itu nasab, keturunan. Sudah, nikahkan aja kalau mau sama mau. Masalah rezeki itu tergantung Allah. Bina rumah tanggamu dengan baik, patuh sama orang tua, bertakwa kepada Allah, insya Allah rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Kita flashback kepada orang tua kita. Orang tua kita dulu kan tidak punya apa-apa, tapi setelah menikah, alhamdulillah dikasih keturunan ibu yang baik, yang sehat, punya menantu juga yang sukses. Kalau setepatnya gimana Pak Ustadz? Kalau sudah tepat akhlak dan agamanya, segera nikahkan. Tak perlu nengok lagi masalah pekerjaan. Maka kalau kita diberi judul menikah secepatnya karena daripada darurat, kita nikahkan. Menikah setepatnya karena sudah cocok sesuai hadis Nabi, karena baik agamanya, karena baik akhlaknya. Itu saja mungkin saya sampaikan. Kita diskusi. Kalau ada pertanyaan silahkan seluas-luasnya. Meskipun bukan masalah tentang pernikahan, masalah apa saja. Karena kalau terlalu lama nanti dibikin status pula, banyak kali Ustadz ngomongnya, dibikin status di WhatsApp. Seperti itu. Silakan saya kembalikan ke Ibu Siti dulu. Mana tahu ada pertanyaan, silakan Ibu. Kita diskusi tentang masalah pernikahan atau masalah yang lain, tentang fikih atau yang lainnya. Silakan.